Bapak Ibu, Shalom. Mari kita sebelum belajar kebenaran firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang ada di surga, kami bersyukur di hari ini kami boleh bersama-sama diberi kesempatan untuk beribadah dan juga belajar kebenaran firman-Mu. Kami mau Bapa, hidup kami hari lepas hari terus berjuang untuk menjadi pribadi yang berkenan di hadapan-Mu. Oleh karena itu kami mau belajar mengenal siapa Engkau Bapa, siapa Engkau Tuhan Yesus. Oleh karena itu kami buka hati pikiran kami, pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap untuk belajar. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kita masih merenungkan peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Peristiwa ini memang adalah peristiwa yang sangat agung dan mulia. Peristiwa yang terjadi hanya pada satu tokoh yang bernama Yesus. Dan ini tidak dialami oleh tokoh-tokoh yang paling hebat manapun di dunia ini. Di samping itu kita juga melihat keagungan yang lain di balik peristiwa kebangkitan ini, yakni misteri kematian Tuhan. Dari Alkitab kita belajar bahwa kebangkitannya adalah bukti bahwa Bapa berkenan atas apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus selama Ia hidup sebagai manusia di bumi. Ketaatannya atau kesalehannya membuat Ia dibangkitkan oleh Bapa. Doanya didengarkan oleh Bapa. Bapa membangkitkan Tuhan Yesus bukan hanya karena Bapa memang punya kuasa untuk membangkitkan Dia, tetapi Bapa mempunyai dasar mengapa Ia harus membangkitkan Yesus. Kita belajar dari Alkitab bahwa Allah kita Allah yang Maha Agung, Allah yang konsisten dengan tatanan yang telah Ia tetapkan sendiri. Integritas Allah yang benar yang kita kenali dari Alkitab mengajarkan kita bahwa Allah kita punya kehendak yang tunduk pada tatanannya sendiri. Inilah salah satu keagungan Allah kita yang berbeda dengan Allah-Allah lain. Itulah sebabnya kita juga yakin bahwa Bapa pasti punya alasan dan dasar yang kuat untuk membangkitkan Tuhan Yesus. Dan kita tahu dari Alkitab bahwa dasar tindakan Allah membangkitkan Tuhan Yesus adalah karena ketaatannya pada kehendak Bapa sampai Ia mati di atas kayu salib. Nah, masalahnya adalah bagaimana orang lain bisa diyakinkan bahwa Tuhan Yesus bangkit. Kita lihat di dalam teks Injil, yakni dalam Lukas 24 ayat 1-12. Jangankan orang Yahudi, para murid pun ragu dan bertanya dalam hatinya, apakah Tuhan Yesus benar-benar bangkit? Apalagi kita yang hidup ribuan tahun sesudah kematian Tuhan Yesus. Menjadi pertanyaan besar, apakah memang Tuhan Yesus memang bangkit? Atau ia sama seperti tokoh lain di dunia ini yang mati dan setelah dia mati seluruh kisah hidupnya berhenti. Bapak Ibu sudah terkasih, ada beberapa dasar dari keyakinan akan kebangkitan Tuhan Yesus. Yang pertama, peristiwa kehadiran, kehidupan, kematian, penderitaan, kebangkitannya sudah dinubuatkan oleh para nabi sebelum Yesus ada di bumi ini. Lukas 24 ayat 25-26. Kedua, Tuhan Yesus sudah menyatakan peristiwa hidupnya, penderitaannya, kematiannya di kayu salib, dan kebangkitannya. Misalnya dalam Lukas 24 ayat 6-7, lihat juga Lukas 9 ayat 22, pasal 18 ayat 31-33, dan paralelnya. Dasar yang ketiga, kebangkitannya diberitakan oleh para malaikat dan disaksikan oleh perempuan-perempuan. Lukas pasal 24 ayat 4-7 dan ayat 10. Yang keempat, para rasul dan sangat banyak murid Tuhan yang mengalami kehadiran Tuhan Yesus yang bangkit dan menampakkan dirinya. Pengalaman itulah yang membuat para murid rela menjadi penginjil-penginjil yang luar biasa, bahkan rela mati dengan cara apapun bagi Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih yang dikasihi Tuhan, dari keempat hal itu yang paling meyakinkan, yang paling dahsyat adalah pengalaman akan kehadiran Tuhan yang bangkit dan pengalaman kebersamaan mereka dengan Tuhan sebelum Tuhan Yesus naik ke surga.
Kebersamaan Tuhan Yesus dengan para murid tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mengingatkan dan menegaskan kembali apa yang telah Ia ajarkan kepada mereka. Nah, pengalaman akan kebangkitan Tuhan Yesus ini dan juga pengalaman pencurahan Roh Kudus membuat para murid menjadi orang-orang yang sangat militan bagi Tuhan. Pengalaman akan kebangkitan Tuhan membuat mereka mengalami perubahan hidup. Dan itulah yang dilihat orang-orang yang lain yang belum percaya. Sehingga para murid pada akhirnya disebut sebagai orang Kristen di kota Antioquia. Kisah pasal 11 ayat 26. Jadi peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus hanyalah menjadi sekedar cerita dan bahkan bisa menjadi bahan perdebatan bila kita sendiri tidak mengalami pengalaman akan Tuhan Yesus yang bangkit. Sebaliknya, peristiwa kebangkitan Tuhan itu dapat dilihat orang lewat hidup kita. Sehingga peristiwa itu bukan hanya sekedar cerita, tetapi juga meyakinkan orang bahwa kebangkitan Tuhan Yesus adalah real, nyata, dialami sampai sekarang ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dan dikasihi Tuhan, pengalaman akan Tuhan yang bangkit itu tampak dari ciri-ciri ini. Yang pertama, Saudara, hidup kita berubah menjadi seperti pribadi Tuhan, seperti gaya hidup Tuhan Yesus. Visi dan misi kita dan perjuangan kita seiring sejalan dengan visi dan misi Tuhan Yesus. Yang kedua, hidup kita menjadi militan, bahkan sangat militan, radikal dalam arti yang positif. Sepenuhnya perjuangan kita memang untuk kepentingan Tuhan, untuk agenda Tuhan, tunduk pada pikiran dan perasaan Tuhan. Kita semakin kehilangan atau bahkan menghilangkan kepentingan atau agenda pribadi kita. Yang ketiga, gairah hidup kita tidak lagi dipengaruhi oleh gairah zaman ini yang diwarnai oleh percintaan akan dunia. Percintaan dengan dunia tampak dari hati kita yang bisa dibahagiakan oleh hal yang bersifat materi, oleh fasilitas-fasilitas yang membuat kita semakin nyaman tinggal di bumi ini. Yang keempat, ciri yang keempat, hubungan kita dengan Tuhan Yesus semakin intim dalam persekutuan pribadi dengan Tuhan dan bahkan membawa keluarga kita dekat dengan Tuhan. Yang kelima, kita menghasilkan buah-buah yang dinikmati oleh orang lain, oleh sesama kita. Damai sejahtera, sukacita. Mereka juga menikmati kebaikan hati kita lewat perbuatan-perbuatan kita yang baik yang menyentuh hati nurani mereka. Lewat hal-hal itulah orang-orang sekitar kita, apalagi yang mengenal hidup kita di masa lalu kita, lalu kita berubah, mereka lihat dan menjadi yakin bahwa kita pasti mengalami sesuatu yang dahsyat, sehingga kita bisa berubah seperti itu, yang berbeda dari hidup kita yang sebelumnya. Mungkin kita orang yang keras dan kejam, kita bisa berubah menjadi yang pribadi yang lembut dan pengampun. Mungkin kita pribadi yang pelit, kita berubah menjadi pribadi yang murah hati. Mungkin kita pribadi yang kasar dan tidak sabaran, menjadi orang yang penyabar dan santun. Mungkin kita orang yang suka bohong dan tidak bertanggung jawab atas hidup kita, lalu berubah menjadi orang yang jujur dan bertanggung jawab. Mungkin kita orang yang suka foya-foya dan boros, menjadi orang yang pandai mengatur uang. Mungkin kita orang yang jorok, yang seenaknya, berubah menjadi orang yang suka kebersihan, yang disiplin. Dari orang yang cuek menjadi orang yang peduli dengan lingkungan, yang peka. Hal-hal seperti itulah saudara-saudara contoh-contoh dalam hidup kita. Ketika kita mengalami Tuhan yang bangkit, kita mengalami perubahan dan orang melihat, orang mengalami kebangkitan Tuhan itu dalam hidup kita. Oleh karena itu, kebangkitan Tuhan yang hidup dalam diri kita itu berpengaruh luar biasa, baik bagi hidup kita maupun juga bagi sesama kita. Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih, oleh kita berjuang bersama-sama. Memang perjuangan tidak mudah, tapi kita tahu ada Injil yang menuntun kita, ada Roh Kudus sebagai mentor kita yang terus mengingatkan kita, mengajarkan kita akan seluruh kebenaran Injil, kebenaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kita. Selamat berjuang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas kesempatan ini kami boleh belajar. Biarlah kami yang mengerti ternyata kebangkitan Tuhan Yesus bukan hanya sebuah cerita di masa lalu, ribuan tahun yang lalu yang pernah terjadi, tapi kebangkitan Tuhan Yesus bisa kami alami. Kami sungguh-sungguh bisa merasakan, sehingga kami
juga berjuang lewat perubahan hidup kami menjadi seperti Tuhan Yesus, memperjuangkan misi visinya, bergairah yang sama seperti gairah Tuhan Yesus, dan menghasilkan buah-buah damai sejahtera sukacita dengan tindakan-tindakan kebaikan kami yang nyata di antara sesama kami, karakter-karakter kami yang berubah dari yang buruk menjadi baik, dari yang baik menjadi yang luhur dan mulia. Kami tahu Tuhan, perubahan itu pasti akan dirasakan oleh banyak orang. Dan itulah yang menjadi bukti bahwa Engkau Allah yang hidup seperti kami. Seperti Paulus mengatakan, aku hidup, tetapi bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam diriku. Oleh karena itu Bapa, kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu, pimpin kami, sehingga kami boleh memuliakan Engkau dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara, selamat berjuang. Amin.